Apa sih yang menjadi perhatian para pelaku pasar? Kemudian apa saja yang menjadi sentimen yang cukup membuat IHSG dan rupiah ini memang masih bergerakannya masih so-so. Kenapa so-so? Karena memang masih belum ada perubahan dari beberapa hari kemarin. Bahkan sebelum libur panjang di pekan lalu pun juga masih sama. Maria, kalau kita lihat memang pelemahan baik IHSG maupun rupiah ini terjadi di tengah ketidakpastian investor yang masih menunggu nih. Seperti apa sih pengumuman data inflasi Amerika Serikat yang akan dijadwalkan esok hari 15 Mei. Nah, tentunya data inflasi tersebut ini menjadi sorotan utama pasar global ya, karena akan mempengaruhi arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ke depan. Nah, saat ini memang inflasi Amerika Serikat tercatat mencapai 3,5% secara on-year, jadi memang masih manas gitu ya pada Maret lalu. Nah, inflasi inti yang juga menjadi perhatian utama The Fed juga ternyata ini masih lebih tinggi dari perkiraan, di mana konsensus yang memprediksi angka 3,7% secara year on year. Namun ternyata realisasinya ini lebih tinggi, yaitu 3,8% secara year on year atau sebetulnya sama dari bulan sebelumnya. Nah, kalau misalkan nanti ternyata data inflasi Amerika Serikat menunjukkan adanya sedikit pelonggaran, maka tampaknya optimisme untuk pemangkasan suku bunga oleh The Fed ini akan kembali muncul. Tapi sebaliknya nih, kalau inflasi tetap tinggi, The Fed tampaknya ini mungkin akan mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih tinggi atau era higher for longer is benar-benar nyata. Masih terus berlanjut gitu ya. Padahal sebenarnya kalau seandainya dibilang optimisme untuk penurunan suku bunga itu terjadi saja, itu sudah bisa jadi angin segar ya. Mungkin sudah bisa terjadi bounce back di market kita. Tapi kita akan tunggu nanti rilisnya seperti apa. Sebagian besar sih sudah mengejas kayaknya memang tidak akan jauh berbeda dengan keputusan yang sudah juga The Fed sampaikan. Apalagi rencananya tahun ini 3 kali, kemudian menjadi hanya 2 kali. Itu pun juga masih melihat lagi nanti ke depan akan seperti apa. Ditambah lagi memang Amerika Serikat ini kondisi perekonomiannya sangat-sangat bagus banget ya saya. Jadi dari sisi daya beli, kemudian dari sisi serapan tenaga kerja. Jadi memang agak susah untuk menekan inflasi di tengah kondisi geliat ekonomi yang cukup memuncak ya. Tapi kita akan lihat nanti akan seperti apa. Sebenarnya kalau dilihat dari The Fed ini akan seperti apa sih arahnya gitu ya. Apakah tetap akan sama gitu ataukah mungkin nanti ada sedikit tadi optimisme itu? Nah, Maria, ini juga cukup menarik. Kita akan sama-sama menanti seperti apa, karena balik lagi ya, data-data perekonomian Amerika Serikat ini cukup membuat The Fed tampaknya galau gitu untuk memutuskan. Seperti tadi Maria mention di awal, di tahun ini, di tahun lalu gitu ya, tepatnya pelaku pasar memperkirakan ada sekitar 3-4 kali pemangkasan. Tapi kemudian dari Maret mundur ke semester 2 dan bahkan di akhir tahun ini beberapa pelaku pasar jadi terbelah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kayaknya The Fed ini tidak akan memangkas suku bunga acuan sama sekali seperti dengan pernyataan The Fed gitu ya sebelumnya. Tapi ada juga beberapa pelaku pasar atau ekonom yang masih tampaknya optimistis nih. Kalau at least 1 kali deh The Fed memangkas suku bunga acuan, karena memang sebetulnya tren dari laju inflasi ini meskipun memang masih stubborn gitu ya, sulit untuk ditaklukkan, tapi at least secara tren sudah cukup oke gitu ya, dari 9% di Juni lalu, tapi sekarang sudah di kisaran 3,5%, meskipun memang jauh ya dari target The Fed. Nah, yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell, ini akan berpidato di Maria pada malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat pada acara Annual General Meeting Foreign Bankers Association di Amsterdam. Tentunya pelaku pasar menunggu nih apakah Jerome Powell akan kembali memberikan sinyal kebijakan ke depannya. Nah, Jerome Powell ini akan berpidato nih terkait seperti apa sih kondisi makroekonomi Amerika Serikat dan tentunya kebijakan apa sih yang akan ditetapkan ke depan. Nah, sebagai informasi, The Fed ini mempertahankan kisaran target Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25 sampai 5,5% pertemuan pada bulan Mei dan menjadikan pertahanan di kebijakan selama ke-6 kali berturut-turut. Tentunya ini juga memperhatikan seperti apa sih langkah-langkah yang diambil oleh The Fed pada pertemuan sebelumnya. Karena pada pertemuan terakhir, Jerome Powell menyatakan kalau kayaknya tidak melihat deh ada tanda-tanda kemungkinan kenaikan dan kayaknya percaya juga kalau kebijakan saat ini sudah cukup restriktif untuk mencapai target inflasi di kisaran 2%. Oke, berarti masih berada di level yang sama ya, 5,5%. Kita berharap ya jangan sampai nanti ada surprise nih di malam ini karena mungkin menghitung lagi gitu ya akan seperti apa
pertumbuhan ekonomi, tapi setidaknya ini bisa melegakan pasar begitu ya, dan ini cukup bisa membuat mungkin para investor akhirnya bisa memutuskan nih seperti apa dengan langkah The Fed yang mungkin sudah sama-sama di-adjust ya, sudah sekian bulan memang di level yang sama. Tapi ini akan seperti apakah untuk komoditas? Ini agak-agak komoditas yang tadinya pernah menjadi salah satu kontributor durian runtuh komoditi di Indonesia ini agak-agak kurang baik karena memang sudah ambruk. Walaupun kita pernah bahas sebelumnya bahwa memang dari sisi batu bara ini memang akan menuju ke titik level equilibrium, artinya adalah level normalnya yang selama ini memang kita dapatkan kan ketika di $300, $400 kan itu is not normal level gitu ya, tapi memang akan menuju normal levelnya, tapi memang di 4 hari ini memang sudah berturut-turut nih ambruknya. Sunset level, sunset era gitu ya. Bener. Nah, Maria, kalau kita lihat memang pergerakan secara global harga batu bara melandai ini seiring dengan adanya proyeksi pelemahan permintaan setelah gelombang panas di Asia tampaknya mulai mereda. Nah, harga batu bara ini tetap melandai meskipun memang impor dari China dan India ini masih cukup kencang. Pelemahan harga batu bara ini juga terjadi seiring dengan adanya kenaikan produksi di sejumlah negara. Nah, di mana harga batu bara sepanjang Mei kalau kita pantau cenderung terkoreksi, bahkan sudah turun sekitar $7,3 per ton sejak awal bulan Mei gitu ya. Nah, saat ini kalau kita pantau juga harga batu bara AS Newcastle untuk kontrak Juni ini berada di kisaran level $140,1 per ton atau mengalami pelemahan sebesar 1,68%. Nah, kalau kita lihat juga dari segi pergerakan harga saham batu bara di dalam negeri sebetulnya tidak banyak perubahan seperti dengan pergerakan harga-harga batu bara global gitu ya. Meskipun memang saat ini pelaku pasar menanti nih seperti apa sih pembagian dividen dari sejumlah emiten batu bara. Meskipun memang penguatannya ya lumayan gitu ya, tapi tampaknya memang penguatannya tidak mampu kembali mengangkat saham-saham batu bara ini kembali menjadi primadona. Tadi juga sudah dibahas, tadi udah di-spill ya sama Tasya tentang performa dari saham-saham batu bara, dan kalau kita lihat bagaimana nanti peluang dari dividennya begitu, tapi hari ini memang semuanya kompak juga melemah ya. Saya. Tampaknya memang pelaku pasar sudah curi-curi ini ya waktu kumdet gitu ya. Iya. Jangan sampai kena dividen trap nih. Tadi sudah dibahas juga oleh Tasya. Iya, biasanya gitu ya. Kalau lagi momentum ini kum dulu, kemudian XDT tuh lebih dalam lagi biasanya jatuhnya ya. Tapi memang ini performanya, tapi Anda juga mungkin melihat seperti apa performa dari saham-saham yang ada di batu bara begitu ya, di sektor batu bara yang performanya memang cukup ciamik dan masih sekarang pun juga masih cukup stabil begitu ya untuk tetap memberikan atau membagikan dividen kepada para investor. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita lihat tadi juga di-mention ya sama Sasa ketika kita buka sektoral, perindustrian dalam banget nih 1%-an karena ada Astra Internasional nih. Ada apa emangnya sama ASI? Ya, kalau kita lihat memang terkoreksinya saham ASI ini terjadi seiring dengan kumdet dividen atau hari terakhir nih. Investor membeli saham ASI untuk mendapatkan hak pembagian dividen yaitu kemarin. Sehingga wajar saja kalau kayaknya investor melakukan aksi profit taking. Nah, atau dengan kata lain hari ini sudah ex-date ya Maria. Dan pun sebetulnya Astra Internasional atau ASI ini bakal bagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya dengan total 21 triliun rupiah atau 519 rupiah per saham dari laba bersih di tahun buku 2023 yang sebesar 33,8 triliun rupiah. Tapi memang kalau kita lihat pergerakan saham ASI ini cukup challenging gitu ya di era meskipun memang banyak sektoral yang berada di turunan ASI, tapi kalau kita kenal ASI ini memang cukup lekat dengan sektor otomotif. Tapi tampaknya juga ada challenging karena dengan pergerakan berbagai merek-merek mobil listrik gitu ya, yang menjadi tantangan juga bagi saham ASI. Sehingga tampaknya memang sepanjang tahun ini secara year to date, dari segi price performance saham ASI sudah terkoreksi 19%. Bahkan kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir pelemahannya cukup dalam 20%. Padahal kita tahu bahwa ASI ini menjadi salah satu saham yang menjadi pilihan investor gitu ya sebagai sektor saham defensif. Sebagai juaranya otomotif ya di Indonesia ya, dan sebagai salah satu saham dengan kapitalisasi pasar yang cukup tinggi, memang Astra Internasional ini cukup performanya juga cukup bagus. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa memang Astra Internasional ini adalah induk usaha dari berbagai macam saham-saham di bawah Astra Internasional lainnya ya, kayak ada sektor pertambangan, ada agriculture, alat berat gitu yang
mungkin di bawahnya mereka nggak semuanya mencetak kinerja yang ciamik gitu Jadi ya. tampaknya memang saham ASI ini belum kembali ngegas gitu ya. Bener gitu ya, tapi ya ini udah saham-saham lumayan favorit gitu ya untuk para investor lama. Nah hari ini pun juga terkoreksinya bahkan hampir 10% ya Sa. Sekarang di 4.580 karena sentimen dari dividen. Nanti kita akan lihat seperti apa kira-kira performanya begitu ya untuk saham-saham yang habis memberikan dividen, karena memang tercatat sampai dengan akhir tahun ini ada 200 rups gitu ya, dan rata-rata sebagian besar memang pembagian laba bersih atau dividen. Jadi kita akan lihat apakah sentimen dividen akan cukup panjang sampai dengan akhir tahun ya. Ini kami sampaikan kepada Anda disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli saham tertentu. Kami kembalikan lagi kepada Anda keputusannya untuk memilih saham-saham yang menjadi portofolio saham Anda.